Sebuah kisah yang pernah terjadi di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di daerah Semarang di tahun 1999. Di tahun itu, Kang Maman baru saja menikah dengan istrinya yang bernama Mala. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk memulai sebuah usaha baru demi memperbaiki kondisi finansial keluarga. Sebelum menikah, Mbak Mala telah memiliki pengalaman menjalankan sebuah warung makan di daerah Jakarta. Sehingga ketika mereka pindah di daerah Semarang, mereka berdua pun berencana untuk menerapkan pengalaman tersebut. Semarang dipilih bukan hanya karena tempat tinggal Kang Maman, melainkan karena Kang Maman harus tetap merawat ibunya yang sudah lanjut usia dan juga sering sakit-sakitan. Kondisi ini pun membuat mereka untuk tinggal di rumah ibunya sembari menjalankan usaha yang baru mereka rintis. Keputusan itu pun diambil dengan harapan agar mereka bisa membantu sang ibu dan juga mencari nafkah lebih dekat dari rumah. Kang Maman pun mulai mencari tempat yang cocok untuk usaha barunya itu. Beberapa lokasi sempat dikunjunginya, namun sebuah kios kecil di pinggir jalan menarik perhatiannya. Kios tersebut merupakan bagian dari deretan 3 kios yang saling bersebelahan. Namun, salah satu kios yang berada di tengah nampak terlihat kosong. Kang Maman merasa bahwa tempat itu sangat strategis dan juga cocok untuk membuka usaha makanan yang telah mereka rencanakan. Tanpa berpikir panjang, Kang Maman pun mulai mencari informasi mengenai pemilik kios tersebut. Dengan bertanya-tanya kepada penjual sate yang berada di kios sebelah, penjual sate tersebut pun memberitahu Kang Maman bahwa pemilik kios itu tinggal di sebuah kota. Dan kemudian ia pun menawarkan untuk membantu menghubungi pemilik kios tersebut. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Kang Maman yang pada akhirnya berhasil bertemu langsung dengan pemilik kios untuk menegosiasikan harga sewa. Setelah beberapa kali pertemuan, kesepakatan pun akhirnya tercapai. Kang Maman pun akhirnya menyewa kios tersebut untuk 1 tahun penuh untuk menghindari pembayaran bulanan yang dirasa terlalu memberatkan. Akan tetapi, di dalam keputusannya itu yang tergesa-gesa, Kang Maman tidak terlalu memperhitungkan kondisi lingkungan ataupun riwayat kios tersebut. Ia hanya melihat dari sisi strategisnya saja, lokasi yang berada di pinggir jalan serta potensi pelanggan yang baik tanpa memperhitungkan sejarah kios itu. Kang Maman pun sangat yakin bahwa usaha mereka akan berkembang dengan pesat. Dan pada akhirnya warung makan pun mulai dibuka dengan konsep warung nasi sederhana. Karena sang istri kala itu harus fokus merawat sang ibu yang berada di rumah, Kang Maman pun kala itu memutuskan untuk memperkerjakan 2 orang karyawan untuk membantunya mengelola warung nasi itu. Pada hari pertama beroperasi, semuanya berjalan sesuai rencana. Para pelanggan pun mulai berdatangan dan warung nasi yang baru dibuka itu pun langsung menarik perhatian warga sekitar. Meskipun baru, warung tersebut berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin makan murah dan juga cepat. Dengan penuh semangat, Kang Maman menjalankan bisnisnya dengan harapan besar. Akan tetapi, setelah memasuki bulan kedua, keanehan demi keanehan pun mulai muncul. Kang Maman merasa bahwa ada sesuatu yang tak beres terjadi di warungnya itu. Masakan yang baru saja dimasak di pagi hari sekitar jam 4 pagi, tiba-tiba saja kala itu sering sekali basi. Meskipun hanya berupa sayur sop yang biasanya tahan lama, namun anehnya di sekitar pukul 11 siang, sebagian besar lauk yang disajikan sudah mulai berubah rasa dan mengeluarkan bau tak sedap. Kejadian ini pun membuat Kang Maman bingung karena ia tahu bahwa sayuran seperti itu seharusnya tidak cepat basi, terlebih lagi tidak ada penggunaan santan yang biasanya menyebabkan makanan cepat rusak. Kang Maman pun kemudian berdiskusi dengan kedua karyawannya. Mereka menduga bahwa mungkin penyebabnya adalah air sumur yang digunakan untuk memasak yang mungkin tidak berkualitas. Kang Maman pun segera mengganti air yang mereka gunakan, berharap masalah bisa teratasi. Akan tetapi, setelah semuanya diganti, tetap saja semua masakan masih tetap basi.
Kejadian ini benar-benar membuat Kang Maman semakin khawatir akan kelangsungan bisnisnya itu. Ia pun kemudian mencari solusi dengan mengurangi jumlah masakan yang dibuat di pagi hari dan dimasak ulang di siang hari untuk persiapan jualan sore. Dan pada akhirnya strategi ini pun berhasil menekan potensi kerugian. Akan tetapi tetap saja menimbulkan rasa tak nyaman di dalam benak Kang Maman. Hari demi hari terus berlalu dan setelah 6 bulan barulah satu karyawan Kang Maman tiba-tiba saja kala itu memutuskan untuk berhenti bekerja. Karyawan tersebut mengaku selama bekerja di tempat Kang Maman ia merasa sering sakit kepala dan seluruh tubuh sering merasa demam secara tiba-tiba. Mendengar penjelasan karyawan tersebut, Kang Maman pun merasa khawatir, tetapi ia juga tidak bisa memaksa karyawannya untuk terus bekerja dalam kondisi tersebut. Hingga akhirnya, Kang Maman pun membiarkan karyawan tersebut untuk pulang. Meski ini berarti beban kerja di warung akan bertambah, dengan karyawannya yang tersisa hanya satu orang, keadaan menjadi semakin sulit. Karyawan yang masih tinggal terpaksa harus bekerja dan tidur sendirian di warung yang sebelumnya selalu dihuni 2 orang. Situasi ini membawa perubahan pada ritme kerja di warung nasi milik Kang Maman, sekaligus menambah kecemasan yang mulai menyelimuti benak Kang Maman. Seiring berjalannya waktu, Kang Maman pun mulai merasakan ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kios tempat ia berjualan. Sesuatu yang tidak hanya sekedar masalah masakan yang cepat basi atau karyawan yang sakit. Akan tetapi, Kang Maman belum menyadari ada sesuatu yang gelap yang terjadi di tempat usahanya itu. Dan pada saat itu, setelah mereka selesai merampungkan pekerjaan, tiba-tiba saja karyawannya bertanya kepada Kang Maman. Karyawan tersebut mengatakan bahwa ia melihat sesosok yang sangat mengerikan. Namun, setelah Kang Maman menanyakan sesosok seperti apa yang telah ia lihat, karyawan tersebut enggan menceritakan, namun menunjukkan ekspresi wajah yang tegang dan juga ketakutan. Jelas, sangat-sangat jelas terlihat dari raut wajahnya. Nanti saja Pak, nanti saya ceritakan. Ucap karyawan tersebut sembari matanya melirik ke arah sekeliling dengan wajah berbinar seperti raut wajah ketakutan yang teramat. Nanti Pak, pokoknya Pak, nanti saya ceritakan jika kita sudah berada di rumah. Timbalnya kembali. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Maman tidak menekan lebih jauh. Dia hanya mengangguk dan mengamankan rambut-rambut panjang yang mereka temukan di dapur, lalu memasukkannya ke dalam plastik kecil dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, barulah anak buah Kang Maman kala itu mulai membuka cerita tentang sesosok mengerikan yang baru saja ia lihat di warung itu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar saat ia menggambarkan dengan detail bagaimana sosok itu muncul di hadapannya. Sosok itu wajahnya hitam pekat Pak. Bahkan sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan bulu lebat. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, matanya itu merah. Aku benar-benar takut Pak. Sosok itu terlihat menjilati piring-piring di dapur, tapi matanya melotot ke arahku Pak. Dan pada saat itu, Kang Maman mendengarkan dengan seksama, mencoba menatap pikiran sembari menatap plastik yang berisikan rambut-rambut yang telah ditemukan di dapur. Kemudian ia mengeluarkan rambut tersebut, namun reaksi karyawan tersebut menjauh mundur. Seketika, anak buahnya pun mundur dengan cepat. Wajahnya pun terlihat semakin pucat dengan tangan gemetar, seolah-olah tersengat aliran listrik. Aku tidak mau menyentuh rambut itu, Pak. Aku takut. Ini pasti rambut makhluk itu, Pak. Aku yakin. Kang Maman pun mengerutkan kening, semakin yakin bahwa rambut itu bukan sekedar rambut biasa. Simpan saja Pak, atau kalau bisa buang saja rambut itu Pak. Saran anak buahnya dengan nada mendesak, namun Kang Maman menggeleng pelan. Tidak, ini bukti kita. Kita akan tunjukkan ini pada Pak Kiai. Mungkin dia bisa membantu masalah ini. Jawab Kang Maman, dan rasa penasaran Kang Maman pun semakin membuncah. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang kios yang ia sewa.
Ia pun akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada pedagang sate yang bernama Bang Irfan yang menyewa kios di sampingnya. Saat bertemu, Kang Maman pun langsung membuka percakapan dengan menceritakan sebuah kejadian aneh yang dialaminya dan juga anak buahnya di kios, lengkap dengan rambut aneh yang dibawanya dalam kantong plastik. Bang Irfan pun tampak terdiam sejenak, wajahnya berubah serius sebelum akhirnya memutuskan untuk berbicara. Sebenarnya sudah lama Pak, saya ingin menceritakan masalah ini, ucapnya dengan pelan. Jadi begini Pak, sebelum saya menempati kios ini dan sebelum menjadi pedagang sate di sini, kios ini pernah disewa oleh seseorang yang juga menjual makanan persis seperti yang Bapak lakukan. Saat itu 3 kios ini disewa sekaligus Pak, dijadikan satu tempat usaha. Kios yang Bapak sewa itu digunakan untuk menghidangkan makanan, sementara 2 kios di sebelah kanan dan sebelah kiri ia gunakan untuk menerima pelanggan. Kios itu pun dipenuhi dengan deretan kursi yang ditata rapi. Warung makan itu awalnya sangat-sangat ramai pelanggan, selalu memadati setiap sudutnya Pak. Namun semakin ramai warung itu, semakin banyak sekali kejadian aneh yang terjadi di sini Pak. Banyak kecelakaan yang terjadi tepat di depan kios itu, khususnya yang melibatkan para pelajar. Mereka semua itu mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Saya sendiri menyaksikan sendiri Pak, bagaimana seseorang pelajar SMP pernah dengan sepeda motornya itu tiba-tiba terjatuh dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya di sana Pak. Bukan hanya 1 Pak, atau 2 kali kejadian saja. Kejadian itu berulang-ulang Pak, setidaknya 5 kali selama warung makan itu beroperasi. Dan tidak hanya sebuah kecelakaan saja Pak, tapi para karyawan warung itu sering sekali pulang tanpa alasan dengan jelas. Mereka itu selalu digantikan dengan karyawan baru. Mereka itu mengatakan katanya tidak pada betah kerja di sana. Mendengarkan hal itu, Kang Maman pun sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang terjadi di tempat usahanya itu. Ia pun bertanya lagi mencoba mencari kepastian terhadap Bang Irfan. Apa abang pernah mengalami kejadian juga Bang? Kejadian aneh selama abang itu menyewa kios ini Bang? Tanya Kang Maman. Mendengarkan hal itu, Bang Irfan pun hanya terdiam lalu mengangguk pelan. Iya Pak, saya pernah mengalami kejadian cuma sekali tapi Pak. Dan kejadian itu terjadi ketika malam keadaan sepi Pak. Tidak seperti biasanya, tidak ada kendaraan yang lewat dan bahkan tidak ada pelanggan yang datang. Namun tiba-tiba entah dari mana muncul seseorang kakek tua di depan kios saya Pak. Penampilannya itu tidak biasa, tubuhnya berdiri tegap dengan rambut yang berantakan. Sosok itu membawa tongkat dan pakaiannya itu compang-camping. Kemudian kakek itu meminta sate. Saya pikir dia itu seseorang musafir yang tengah kelaparan Pak. Namun ia tak mau satenya itu dibakar. Ia hanya ingin makan sate itu dengan keadaan mentah-mentah Pak. Bang Irfan yang menjelaskan hal itu, ia terlihat tengah menghela nafas panjang, seolah-olah ia tengah merasakan rasa takut yang pernah ia rasakan. Dan saat itu Pak, jantungku itu berdetak dengan kencang. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres telah saya hadapi Pak. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika aku hendak memaksa membakar sate itu, sosok kakek tua itu tetap bersikukuh tak mau makan sate yang dibakar Pak. Jelas Bang Irfan panjang kali lebar, dan Bang Irfan pun kemudian menghela nafas panjang kembali sebelum melanjutkan ceritanya lagi. Rasa takut pun mulai menjalar di seluruh tubuhnya saat menceritakan hal-hal yang dulu tidak pernah berani ia ungkapkan. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia mengaku bahwa ketika kakek tua misterius itu meminta 10 tusuk sate mentah, ia tidak berani menolak. Ia takut terjadi hal-hal aneh jika ia tidak menuruti permintaan dari sosok itu. Dan pada akhirnya dia pun terpaksa menyerahkan 10 tusuk sate mentah kepada kakek tua itu. Setelah sate-sate itu berada di tangan si kakek, dia pun berbalik dan berjalan menjauh.
Namun anehnya, hitungan detik kakek itu pun lenyap ditelan kegelapan malam, seolah-olah menyatu dengan bayangan-bayangan yang pekat. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi kembali. Saat Bang Irfan tengah membuka warungnya, para pembeli datang tiba-tiba berbondong-bondong membuat warung begitu ramai hingga ia tak mampu melayani semua pembeli yang saat itu datang untuk menikmati satenya. Bahkan dagangannya seketika ludes tak tersisa. Sebuah kejadian yang tak pernah ia alami selama ia berdagang. Akan tetapi kejadian aneh ini terjadi hanya sekali ini saja. Dan hari-hari berikutnya warungnya kembali normal seperti biasa dan dia pun tak habis pikir. Bahkan ia pun menganggap jika yang terjadi hari itu hanya bagian dari misteri yang tidak bisa dipecahkan. Bang Irfan pun kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengungkap bahwa ia bukan satu-satunya yang pernah mengalami kejadian aneh itu. Namun pernah ada seseorang yang pernah mengalami kejadian yang hampir serupa. Kejadian itu menimpa terhadap warung nasi sebelah. Waktu itu, anak pemilik nasi goreng yang masih berusia 5 tahun itu pernah mengalami sebuah kejadian yang membuat semua orang di sekitar merinding ketakutan. Kejadian itu terjadi di suatu malam di sekitar pukul 10 malam ketika anak tersebut belum tidur. Dan pada saat itu, anak itu tengah bermain di depan kios yang saat ini disewa oleh Kang Maman. Bocah itu bermain ditemani oleh kakaknya yang berusia 12 tahun. Namun tak apa yang terjadi, tiba-tiba saja kala itu kakaknya menangis ketakutan seolah-olah tengah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Kakaknya yang berusia 12 tahun itu mengatakan bahwa adiknya yang kala itu tengah duduk diam di depannya tiba-tiba saja berubah menjadi wujud sesosok yang sangat menakutkan. Tatapan matanya menjadi tajam dan dingin dan di seluruh tubuhnya seolah-olah dikuasai oleh kekuatan gaib yang mengerikan. Tangisan kakaknya menjadi perhatian orang-orang sekitar termasuk Bang Irfan. Ketika Bang Irfan mendekat, ia pun ikut menyaksikan kejadian aneh itu. Tatapan anak itu benar-benar mengerikan. Rasanya seperti ada sesosok lain yang tengah mengendalikan bocah itu. Dan pada akhirnya mereka pun akhirnya menyimpulkan bahwa bocah tersebut mengalami kerasukan. Setelah kejadian itu, orang tua bocah itu pun langsung segera membawa anaknya ke rumah seseorang ustadz yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Dan sesampainya di rumah Pak Ustadz pun mengatakan bahwa bocah itu memang mengalami ketempelan sesosok gaib. Bahkan Ustadz itu pun menjelaskan, bukan hanya sekedar sosok gaib, melainkan sesosok yang bersemayam di tubuh anaknya itu merupakan sesosok Raja Jin. Hal ini membuat para pedagang sekitar yakin bahwa kios tersebut memang dihuni oleh kekuatan makhluk tak kasat mata yang mengintai dalam kegelapan. Sejak saat itulah, setelah mendengar penjelasan dari Bang Irfan, Kang Maman pun mulai paham. Sebuah kejadian aneh yang sering ia alami di tempat usahanya itu bukanlah kebetulan biasa. Ia pun mulai berpikir bahwa pedagang yang menyewa kios tersebut selama 3 tahun sebelumnya itu telah menggunakan pesugihan. Kang Maman pun mulai merasa tak nyaman setelah mengetahui hal itu. Bahkan ia pun tak mau jika ia dengan karyawannya akan terkena dampak buruk selama menyewa tempat itu. Dengan tekad untuk menyelesaikan masalah ini, Kang Maman pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari seseorang ustadz untuk membantu mengusir sosok makhluk tak kasat mata yang telah bersemayam di kios tempatnya berjualan. Seseorang ustadz yang merupakan ustadz yang pernah membantu anak pedagang nasi goreng sebelah. Dia pun akhirnya meminta petunjuk terhadap Bang Irfan di mana rumah Pak Ustadz tersebut, dan tanpa ragu Bang Irfan pun mengantarnya. Sesampainya di rumah Pak Ustadz, Kang Maman pun langsung menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami selama menyewa kios itu. Terhadap Pak Ustadz, termasuk penemuan Kang Maman menemukan sehelai rambut. Mendengarkan penjelasan dari Kang Maman, Pak Ustadz pun kemudian memberikan kesimpulan bahwa kekuatan gaib yang pernah mengganggu anak pedagang nasi goreng itu masih ada di sana.
Bahkan Pak Ustadz pun menegaskan bahwa tempat itu belum sepenuhnya bersih dari kekuatan gaib, dan Pak Ustadz pun kemudian menyarankan kepada Kang Maman untuk menghentikan sementara waktu usahanya di kios tersebut. Keesokan harinya, Kang Maman pun langsung memberikan uang ongkos kepada anak buahnya dan meminta mereka untuk pulang terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon maaf. Kamu istirahat dulu sementara. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Kamu jangan khawatir. Setelah semuanya selesai, kita akan buka warung lagi, ucap Kang Maman kepada anak buahnya. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan selama proses pembersihan energi negatif itu berlangsung. Setelah itu, anak buahnya pun akhirnya pulang ke kampung, meninggalkan kios yang kini terasa semakin suram. Langkah pertamanya adalah Kang Maman bersama ustadz tersebut datang ke kios untuk membersihkan kios dari energi jahat yang diduga berasal dari praktik pesugihan. Hari itu, sang ustadz dengan tenang meminta izin untuk mengecek setiap sudut ruangan. Setelah berkeliling, ia pun kemudian berbicara dengan nada berat. Ada 4 sudut dari kios ini telah ditanam energi negatif, ujar sang ustadz dengan matanya tajam menatap ke sekeliling. Ustadz tersebut menjelaskan bahwa energi itu adalah hasil dari praktik pesugihan penglaris dagang. Dan kemudian Pak Ustadz pun memutuskan untuk memulai penetralisiran dari luar kios terlebih dahulu, berusaha melawan kekuatan yang menempel dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Namun dengan bacaan yang semakin dalam dan juga khusyuk, tiba-tiba saja sebuah gangguan datang menyerang. Tiba-tiba saja Pak Ustadz kala itu terpental saat membacakan ayat-ayat ruqyah. Dengan tasbih di tangannya, ia kembali berdiri sembari terus melantunkan doa-doa. Akan tetapi tubuhnya seperti terhempas oleh kekuatan tak kasat mata. Sedangkan di sudut lain, Kang Maman kala itu melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu bayangan samar-samar yang berada di dekat tempat pencucian piring. Sesosok gaib yang membuat suasana semakin terasa mengerikan. Akan tetapi, setelah keadaan kembali tenang, Pak Ustadz pun menghela nafas dalam-dalam dan wajahnya sedikit pucat. Lalu Pak Ustadz pun berkata, energi terbesar ada di sini, ucapnya sembari menunjuk ke sebuah titik di kios itu. Dan rambut yang kamu temukan itu adalah potongan rambut dari sosok gaib yang berdiam di tempat ini. Ustadz itu tampak kesakitan, namun dengan tekad yang kuat ia kembali mencoba untuk melanjutkan penetralisiran. Dan pada akhirnya setelah sekian lama melakukan penetralisiran, Pak Ustadz pun berkata kembali, Alhamdulillah Kang, sekarang makhluk itu sudah pergi. Dan perlu kamu ketahui, ternyata sosok itu merupakan sosok gaib yang dulu menjadi perewang pedagang sebelum kamu. Namun naas, setelah pelaku pesugihan itu meninggal akibat keserakahannya sendiri, sosok itu masih berdiam diri di sini dan selalu mengganggu orang-orang sekitar, ucap Pak Ustadz menjelaskan panjang kali lebar. Dan alhamdulillah atas bantuan Pak Ustadz, Kang Maman pun kembali bisa beraktivitas menjalankan usahanya, yaitu berdagang nasi warteg. Hari-hari berikutnya setelah Kang Maman merasa bahwa sudah aman, ia pun kembali memanggil karyawan yang dulu pernah ia pulangkan dalam proses pembersihan. Hari demi hari pun terus berlalu dan pada akhirnya Kang Maman semakin hari usahanya pun semakin berkembang dengan pesat. Bahkan selang 1 tahun kemudian, Kang Maman membuka cabang baru, yaitu warteg yang masih berlokasi di kota tersebut. Sebuah kejadian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, yaitu sebuah kejadian kelam menyewa tempat usaha bekas digunakan seseorang yang melakukan pesugihan. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada.
Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami atau bahkan baru menemukan channel ini yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.